Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha. Saya mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Esa Unggul Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai otonomi daerah guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, ada beberapa sub yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian otonomi daerah. Yang kedua, latar belakang otonomi daerah. Yang ketiga, tujuan dan prinsip otonomi daerah. Yang keempat, perkembangan undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Yang kelima, model desentralisasi. Yang keenam, pembagian urusan pemerintahan. Yang ketujuh, otonomi daerah dan demokratisasi. Yang terakhir, implementasi otonomi daerah. Oke, yang pertama pengertian otonomi daerah. Otonomi secara sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. Jadi, otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Oke, ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama dari M. Turner dan D. Hulme adalah transfer atau pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Syahid Javid Burki dan kawan-kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oke, secara umum pengertian otonomi daerah ini adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Itu beberapa pengertian menurut para ahli dan secara umum dari pengertian otonomi daerah. Oke, untuk latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, otonomi daerah ini diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, otonomi daerah, pemerintahan daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan, pembangunan, maupun dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dan prinsip dari otonomi daerah ini. Nah, menurut beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan dilaksanakannya otonomi daerah, yaitu ada beberapa seginya nih. Dari segi politik, otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Dalam segi pemerintahannya ada untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Segi sosial budaya diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Segi ekonomi ada otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Oke, nah di sini ada alasan perlunya otonomi desentralisasi. Nih, ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai sarana pendidikan, sebagai persiapan karir politik, stabilitas politik, kesetaraan politik, akuntabilitas publik. Oke. Yang keempat, ada perkembangan undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Ada banyak undang-undang nih di Indonesia mengatur tentang otonomi daerah, yang ya salah satunya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang susunan Pemda yang demokratis, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah yang berlaku menyeluruh bersifat seragam,
Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah yang menganut otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah pusat di daerah, dan ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oke, untuk model desentralisasi itu pola penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan menangani urusan-urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, menurut para ahli ini ada beberapa menurut para ahli juga. Menurut Rondilenli, model desentralisasi ada 4 macam. Yang pertama, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua ada delegasi, adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara tidak langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang ketiga, devolusi, adalah transfer kewenangan untuk mengambil keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintahan daerah. Yang keempat ada privatisasi, adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Oke, yang keenam ada pembagian urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, ada tiga pembagian urusan pemerintahan. Yang pertama ada urusan pemerintah pusat. Yang pertama politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, keempat justisi, 5 moneter dan fiskal nasional, yang keenam agama. Sedangkan urusan pemerintahan daerah provinsi ada 16 nih, salah satunya ada perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang dan sebagainya. Oke, untuk pembagian urusan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota juga ada 15 sub nih yang terutama ada perencanaan dan pengendalian pembangunan, yang kedua perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang dan sebagainya juga. Sub yang ketujuh, otonomi daerah dan demokratisasi. Tujuan utama adanya kebijakan otonomi daerah ini sebagai kesetaraan politik, tanggung jawab daerah, dan kesadaran daerah. Itu yang paling penting sih. Oke, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, memiliki teritorial kekuasaan yang jelas. Itu harus ya. Yang kedua, memiliki pendapatan daerah sendiri. Yang ketiga, memiliki badan perwakilan. Yang keempat, memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu. Oke, yang kedelapan ada implementasi otonomi daerah. Ini yang terakhir nih. Untuk implementasi dalam pembagian wilayah, ada pembinaan SDM, ada penanggulangan kemiskinan, ada hubungan eksekutif dan legislatif, dan ada membangun kerjasama tim. Oke, untuk konsekuensi logis kebijakan otonomi daerah, di sini ada dua konsekuensi logis yang disebutkan ya. Yang pertama ada otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta beragaman bangsa. Yang kedua ada otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah, juga bukan otonomi bagi daerah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi para viewers. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.